Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Dukung channel ini agar tetap bisa upload konten. Caranya, beli merchandise di marketplace. Link di deskripsi ya. Puncak Bogor dan Gunung Gede Pangrango adalah objek wisata pegunungan dan udara dingin paling dekat dan favoritnya warga Jabodetabek. Dan wisata ke sana tiap akhir pekan, naik mobil pribadi atau kendaraan umum, selalu memakan banyak waktu perjalanan karena macet parah. Berbeda jika naik motor, walaupun sama-sama di jalan yang macet, tapi lebih gesit bisa selap-selip di antara mobil dan angkutan umum, jadi lebih lancar dan cepat. Bagaimana perjalanan ke puncak naik motor? Seperti apa rute jalannya dari Jakarta? Apakah bisa sampai ke basecamp pendakian Gunung Gede Pangrango? Mari simak di konten kali ini. Rute motor dari Jakarta via Bogor ke puncak dan Gunung Gede Pangrango sejauh 94 km selama 4 jam jalan super santai, dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama dari Jakarta ke Bogor lewat Depok dan Cibinong, sejauh 42 km selama 1,5 jam jalan super santai. Melalui Jalan Raya Pasar Minggu, Jalan Raya Lenteng Agung, Jalan Margonda Raya, Jalan Juanda, dan Jalan Raya Bogor. Jalan motor dari Jakarta ke Bogor dan Puncak ada banyak alternatif, tapi untuk konten ini dipilih titik awal dari Pancoran, karena posisinya paling tengah dari jalur yang lain. Perjalanan dimulai dari Jalan Saharjo di utara Pancoran, dan bergerak terus ke selatan, masuk Simpang Pancoran dari depan muka patung Dirgantara. Simpang Pancoran, jangan kiri ke Cawang atau kanan Kuningan, tapi lurus di kolong flyover. Masuk Jalan Raya Pasar Minggu, cukup berjalan lurus, tidak usah belok-belok dan akan melewati Perkantoran La Venue. Simpang Perdatam, jangan kiri ke Pancoran Timur, tapi tetap lurus dan akan melewati Perkantoran Sukovindo. Simpang Duren 3, jangan kanan ke Pancoran Barat, tapi tetap lurus dan akan melewati Simpang Makam Pahlawan. Jangan kiri ke Kalibata Cililitan, tapi tetap lurus dan akan melewati Perkantoran Nivaro. Masjid Nurul Badar. Simpang Volvo, jangan kiri ke Rawajati, tapi tetap lurus dan akan melewati Simpang Pejaten, tetap lurus. Tidak bisa belok kanan juga karena sudah ada pembatas jalan. Ikuti papan arah, ambil lajur kanan arah Lenteng Agung Depok, dan akan melewati Terminal Bis Pasar Minggu. Underpass Pasar Minggu 1. Underpass Pasar Minggu 2 yang lebih panjang. Simpang Pol Tangan, jangan kiri ke Pejaten Timur, tapi tetap lurus dan akan melewati Flyover Kembar Tapal Kuda 1 Pol Tangan. Jangan naik ke flyover, ambil lajur kiri. Percabangan jalan JPO Flyover, jangan kiri ke Condet, tapi tetap lurus dan akan melewati Kolong Flyover Simatupang. Jangan kiri ke Condet, tapi tetap lurus. Masuk Jalan Raya Lenteng Agung, tetap berjalan lurus, tidak usah belok-belok dan akan melewati KRL Komuter Line arah ke Bogor, searah dengan arah perjalanan pakai motor ini. Ion Mall Tanjung Barat. Stasiun KRL Tanjung Barat. Tempat refill Molen Adi Mix, jalanan agak berdebu di sini. Flyover Kembar Tapal Kuda 2 Lenteng Agung, jangan naik ke flyover, ambil lajur kiri juga. Stasiun KRL Lenteng Agung. Percabangan jalan stasiun, ambil lajur kanan ke arah stasiun dan akan melewati Stasiun KRL Universitas Pancasila alias UP. KRL arah ke Bogor lagi. Simpang Pintu Kereta UP, jangan kanan ke Jagakarsa tapi tetap lurus dan akan melewati papan arah, ambil lajur kiri ke arah Depok. Percabangan jalan, jangan kanan ke UI tapi ke kiri ke arah Depok. Simpang Akses UI, jangan kiri ke Kelapa 2 tapi lurus ke kolong flyover masuk kota Depok. Masuk Jalan Margonda Raya, cukup lurus ikuti jalan, tidak usah belok-belok dan akan melewati Universitas Gunadarma alias Gundar. Mall Depok Town Square. Mall Margo City. Pintu tol Cijago. Jembatan tol Cijago. Simpang Juanda, jangan lurus ke Citayam, jalannya kecil dan macet, tapi belok kiri ke Jalan Juanda. Masuk Jalan Juanda, cukup lurus ikuti arah jalan, tidak usah belok-belok dan akan melewati Mall dan apartemen Pesona City dan Square. Masjid Jami At-Taubah. SPBU Pertamina Juanda Depok Timur. Simpang Cisalak Cimanggis. Cakep, bukan pantun. Jangan belok kiri ke tol dan PAL, tapi belok kanan ke Jalan Raya Bogor. Masuk Jalan Raya Bogor,
Cukup lurus ikuti arah jalan, tidak usah belok-belok dan akan melewati pabrik Pralon, pipa air, pabrik Medifarma Enerfonse, pabrik Toa, sound system alias Toa-Toa, namanya aja Toa, pabrik Yanmar, traktor alat berat. Ikuti papan arah lurus ke Bogor. Simpang Depok, agak macet. Jangan kiri ke Tapos, kanan ke Depok 2, tapi tetap lurus. Tetap di Jalan Raya Bogor. Sesuai namanya, cukup lurus tidak usah belok-belok, pasti sampai ke Bulak Sumur. Dan akan melewati pabrik Budi es krim jadul, pabrik Ebet susu Pediasure, pabrik San Miguel sosis Farmhouse, terminal Jati Jajar Depok, komplek Kostrad, pabrik Meyer kain tekstil. Masih di Jalan Raya Bogor, tapi keluar kota Depok dan masuk Kabupaten Bogor. Ikuti papan arah lurus ke Bogor. Simpang Tapos, jangan kiri ke Cilangkap, kanan ke Cilodong, tapi tetap lurus dan akan melewati Masjid Jami Al-Mutobakoh, Masjid Yogantara Al-Mukhlisin. Mulai masuk Cibinong, pusat pemerintahan Kabupaten Bogor, dan melewati flyover KRL komuter lain arah ke Nambu. Simpang Cibinong, jangan kiri ke Tol dan Citerep, tapi tetap lurus dan akan melewati Pasar Cibinong dan Ramayana. Superindo Cibinong, SPBU Pertamina Pabuaran. Simpang Cikaret, jangan kanan ke Cikaret Pabuaran, tapi tetap lurus dan akan melewati Mall Cibinong Square. CCM Cibinong City Mall, mall kebanggaan warga Cibinong. Simpang Pemda Cibinong, jangan kanan ke Bojonggede tapi tetap lurus dan akan melewati Brin BIG, Indo Grosir, pabrik Perfetti Mentos Big Bubble, SPBU Pertamina Nanggewer. Simpang Sentul, jangan kiri ke Sentul, kanan ke Pakansari tapi tetap lurus. Tapi karena sering macet, jadi tidak langsung lurus, belok kiri dulu ke jalan alternatif Sentul. Langsung ambil lajur kanan dan putar balik di putaran tidak jauh dari lampu merah. Kembali ke persimpangan dan belok kiri ke arah Bogor di Jalan Raya Bogor dan akan melewati Mall Vivo, View Square. Simpang Samsat, jangan kanan ke Samsat tapi tetap lurus. Gudang Shopee, gede banget tuh. Rumah sakit FMC, pabrik Galenium, sabun JF Sulfur. Masih di Jalan Raya Bogor, tapi sudah keluar Cibinong dan masuk perbatasan kabupaten kota dan akan melewati Pasar Ciluwer. Simpang Sukaraja, jangan kiri ke Ciluwer tapi tetap lurus. Simpang Pomat, jangan kiri ke Tanah Baru, kanan ke Cimandala tapi tetap lurus juga. Dan masuk kota Bogor. Masih di Jalan Raya Bogor, cukup lurus tidak usah belok-belok dan akan melewati markas Brimob, SPBU Cibuluh, Polres Bogor, OCBD mantan pabrik Piknik Olimpik Furnitur. Simpang Kedung Halang, jangan kanan ke Cibinong tapi tetap lurus. Ikuti papan arah lurus Warung Jambu. Dan masuk pusat kota Bogor, disambut pemandangan Gunung Salak di belakang. Masya Allah. Tahap kedua, dari Bogor ke Puncak sejauh 31 km selama 1,5 jam jalan super santai, melalui Jalan Pajajaran, Jalan Raya Tajur, dan Jalan Raya Puncak. Simpang Jalan Baru, jangan kiri ke Tol Sentul, kanan ke Yasmin, tapi tetap lurus. Masuk Jalan Pajajaran, cukup lurus ikuti arah jalan, tidak usah belok-belok dan akan melewati SPBU Pertamina Cibuluh 2, mobil kawinan, Plaza Jambu 2. Simpang Warung Jambu, jangan kiri ke Panduraya, kanan ke Ahmad Yani, tapi tetap lurus. Kantor PLN Bogor, SPBU Shell Pajajaran, Rumah Sakit Azra. Simpang Bank Barung, jangan kiri ke Tegal Gundil, tapi tetap lurus. SMKN 3 Bogor, Pariwisetes, Balai Penelitian Ternak, Sekolah Bisnis dan Vokasi IPB. Simpang Salak, jangan kiri ke Bogor Baru, kanan ke Sempur tapi tetap lurus. SPBU Vivo Pajajaran, Chocomoray. Simpang Lodaya, jangan kiri ke Bogor Baru, kanan ke Sempur tapi tetap lurus. Rumah Dinas Wali Kota Bogor. Simpang Pintu 3 Kebun Raya, jangan kiri ke Malabar tapi tetap lurus. Rumah Sakit PMI Bogor. Kampus IPB Baranang Siang. Simpang Tugu Kujang, jangan kanan ke Pasar Bogor, tapi nggak bisa juga jembatan lagi direnovasi.
tetap lurus dah pokoknya. Terminal bis Baranang siang. Simpang tol Jagorawi, harusnya lurus, tapi dibuang ke kiri dulu ke jalan akses tol, seperti di simpang Sentul yang tadi. Langsung ambil lajur kanan, persiapan putar balik. Hati-hati mobil kencang dan galak ke motor. Dan putar balik di putaran yang ada di pertengahan jalan akses tol. Kembali ambil lajur kiri untuk bersiap belok kiri. Hati-hati mobil tanpa ampun ke motor. Balik ke persimpangan tol, belok kiri ke jalan Pajajaran. Lurus dan ikuti jalan, tidak usah belok-belok dan akan melewati Masjid Raya Bogor, kawasan resto-resto mewah, simpang Durian Raya. Jangan kiri ke Katulampa ngecek pintu air, tapi tetap lurus. Jembatan Ciliwung, simpang Sukasari. Jangan kanan ke Batu Tulis, tetap lurus, melewati Roti Unyil dan Plaza Eka Lokasari. Masuk Jalan Raya Tajur. Cukup ikuti jalan, tidak usah belok-belok dan akan melewati sentra penjual tas Tajur. Galaksi, dulu bioskop, sekarang tempat kawinan. Pulbis Lorena Karina. Sentra penjualan mobil bekas. Mall Boxes 123. Kalau RX Information 111. Wuhuu. Pabrik Unitex, kain tekstil. Jalan motor ke Katulampa. Tajur Trade Mall. Pulbis Rosalia Indah. Kuntum Farmfield. Ramayana Tajur. Pulbis Harapan Jaya. Halte bis kita Sindang Sari 2, halte terakhir di Ciawi. Untuk ke puncak naik bis kita bisa nonton dari link di deskripsi. Jembatan tol Bocimi. Simpang Ciawi. Harusnya lurus juga tapi dibuang lagi ke kiri ke jalan akses tol seperti di Sentul tadi. Langsung ambil lajur kanan untuk bersiap putar balik. Ikuti papan arah ke puncak. Langsung putar balik di putaran di tengah jalan akses tol. Ambil lajur kiri sesuai papan arah ke puncak, belok kiri. Kembali ke simpang Ciawi, belok kiri untuk menuju ke puncak, melewati Pasar Ciawi. Keluar kota Bogor dan masuk Kabupaten Bogor lagi di Jalan Raya Puncak. Lurus ikuti jalan, tidak usah belok-belok dan akan melewati jalanan yang mulai macet. Tapi motor tetap bisa nyelap-nyelip di antara mobil, jadi tetap lancar. RSUD Ciawi. Belokan alternatif Sukabumi via Tapos, tetap lurus. Belokan jalan alternatif Cisarua yang curam naik turun, tetap lurus. SPBU Pertamina Gadok. Menjelang simpang Gadok mulai macet lagi, kembali nyelap-nyelip. Blokade jalan, sedang satu arah naik ke puncak. Melewati Masjid Harokatul Jannah. Simpang Gadok, jangan kiri ke tol, nggak bisa juga kan motor. Tapi kanan tetap di Jalan Raya Puncak. Simpang Gadok adalah pertemuan jalan tol dan jalan non-tol untuk ke puncak, jadi hampir selalu macet. Tapi motor tetap lancar karena bisa nyelap-nyelip di antara mobil. Melewati Vimala Hills. Jalan mulai menanjak dan menyempit leher bottleneck, jadi makin padat. Melewati Resto Alam Sunda. Belokan jalan alternatif yang naik turun curam juga, tetap lurus karena mulai lancar. Titik macet biasanya 4, Gadok, Megamendung, Pasar Cipanas, dan Taman Safari, jadi bersiap 3 lagi. Kembali di Jalan Raya Puncak, cukup berjalan lurus, tidak usah belok-belok dan akan melewati Simpang Bukit Pelangi alias BP. Jangan kiri ke Bukit Pelangi atau BP, Sentul, tapi tetap lurus. Tanjakan patung Tentara Harimau Kodam Siliwangi. Ada bis Jakarta Garut via Puncak, direview nggak nih para informan? Tulis di komen ya. Resto Bavarian House. Alfa Midi Cibogo. SPBU Pertamina Cibogo, tempat favorit isi bensin dan perut nih pas ke puncak. Rest area dan toko oleh-oleh Cibogo Tikungan. Resort Base Camp. SPBU Pertamina Cipayung Datar. Kalau ini favorit isi bensin pas jalan pulang. Mulai banyak hotel dari daerah Cipayung Datar ini. Melewati kantor PLN Cipayung. Nichols River Park. Untuk keliling Nichols River Park bisa nonton dari link di deskripsi. Restoran Alam Sunda lagi. Masuk titik macet 2 Megamendung. Tapi buat motor mah lancar-lancar aja, selap-selip dulu bos. Di sistem satu arah naik, arah turun tetap boleh jalan tapi cuma motor, mantap. Melewati Cimory Dairyland, sekarang Dairyland Farm Dam Park, gak pakai Cimory. Untuk keliling Cimory Dairyland bisa nonton dari link di deskripsi. Menuju epicentrum kemacetan Simpang Megamendung. Melewati Masjid Besar Nurul Huda. Simpang Megamendung, pusat macet 2.
Jangan kiri ke Cipayung Girang, pinggir jurang, tapi tetap lurus. Terus di Jalan Raya Puncak, cukup lurus, tidak usah belok-belok dan akan melewati Cimory Riverside. Sekarang jadi Dairyland Riverside, nggak pakai Cimory juga. Jembatan Ciliwung, Sungai Ciliwung di puncak airnya masih agak bersih. The Ranch dan Puncak Fantasyland. Taman Wisata Matahari atau TWM Park. Untuk keliling Taman Wisata Matahari bisa nonton dari link di deskripsi. Cimory Mountain View, sekarang Dairyland Mountain View. Rebranding kali ya Cimory. Kopi Klotok, cabang Jogja. Pisang gorengan dulu enak nih. Untuk kulineran di Kopi Klotok bisa nonton dari link di deskripsi. Kecamatan Cisarua, kali aja mengurus IMB. Simpang Curug Cilember, belok kiri kalau mau ke Curug. Sekarang lanjut lurus dulu. Untuk rute jalan ke Curug Cilember bisa nonton dari link di deskripsi. SPBU Pertamina Lewi Malang, panjang juga antrinya. View Gunung Gede Pangrango berselimut kabut awan, Masya Allah. Masuk kawasan Pasar Cisarua, titik macet 3, tapi sejauh ini alhamdulillah lancar. Hotel Royal Safari Garden, Pasar Cisarua, alhamdulillah nggak terlalu macet. Belokan Jalan Siliwangi, salah satu pusat villa-villa yang ada di Cisarua. Belokan ke Camping Gayatri, jalan alternatif turun ke Ciawi juga. Untuk camping di Camping Gayatri bisa nonton dari link di deskripsi. Resto mewah tapi harga serba 10.000. Untuk kulineran di resto 10.000 bisa nonton dari link di deskripsi. Menuju Simpang Taman Safari, tanjakan makin curam. Simpang Macet 4 Taman Safari, alhamdulillah kali ini lancar. Simpang Taman Safari, belok kanan kalau mau ke Taman Safari dan pusat villa-villa Cisarua juga. Salah satunya Villa Memory bisa nonton dari link di deskripsi. Atau menginap di Villa Casablanca bisa nonton dari link di deskripsi. Deretan hotel setelah Simpang Taman Safari. Rest area oleh-oleh dan resto Sinbad. Belokan Jalan Gandamana, kumpulan villa-villa juga, tetap lurus. Salah satunya Villa Via 28, bisa nonton dari link di deskripsi. Belokan Jalan Babakan Bunga, kumpulan villa-villa juga, tetap lurus. Salah satunya Villa Eldorado, bisa nonton dari link di deskripsi. Deretan toko makanan dan barang khas Arab. Belokan Jalan Ciburial, kumpulan villa-villa juga, tetap lurus. Salah satunya Villa Masada, bisa nonton dari link di deskripsi. Jembatan Anak Sungai Ciliwung, dekat ayam goreng kakek-kakek. Mendekati kawasan Kebun Teh, jalan menanjak semakin curam. Lalu jadi agak landai dan mulai terlihat bukit-bukit sekitar Kebun Teh di kejauhan. Perkebunan Teh Ciliwung, kumpulan villa dan resort, serta jalan ke basecamp Gunung Kencana. Lalu jalan menanjak curam lagi menuju Kebun Teh. Masuk kawasan Kebun Teh Puncak, jalan jadi lebar, pemandangan gunungnya Masya Allah. Dan melewati rest area Gunung Mas dengan tugu tulisan Puncak Bogor yang besar. Eits, berhenti sebentar ngambil foto thumbnail untuk video ini. Spesial 10 tahun bersama Revo, nggak di endorse. Tapi ya semoga aja ya, amin ya Rob. Tahap ketiga, dari Puncak ke Cimacan sejauh 12 km selama setengah jam, jalan super santai, melalui Jalan Raya Cianjur. Masih di Jalan Raya Puncak, menyusuri jalanan Kebun Teh, ikuti arah jalan berkelok-kelok dan akan melewati tempat landing para layang dan spot foto Kebun Teh. Warung-warung makan dan jajan. Pemandangan dan spot foto Kebun Teh lagi. Agrowisata Gunung Mas, di bridge dan villa-villa. Untuk menginap di Bobo Cabin dan keliling Gunung Mas bisa nonton dari link di deskripsi. Pepohonan tinggi dan warung jajan di bawahnya. Pemandangan dan spot foto lembah dan perbukitan. Pemandangan dan spot foto Kebun Teh lagi. Jalan menanjak curam dan berkelok tajam. Mobil juga kencang-kencang, harap hati-hati. Pemandangan dan spot foto lembah dan perbukitan lagi. Jembatan Riung Gunung. Pepohonan rimbun di sekitarnya menambah kesan misterius. Kelokan warung jajanan, banyak sekali di sepanjang jalan di Kebun Teh ini. Pemandangan dan spot foto Kebun Teh lagi. Kelokan tajam menuju Masjid At-Ta'awun dan iring-iringan klub motor, mantap. Komplek wisata Masjid At-Ta'awun yang ada di tengah-tengah kawasan Kebun Teh. Bisa beribadah di Masjid At-Ta'awun sambil melihat pemandangan bukit dan Kebun Teh. Atau jajan sekoteng, jagung bakar, indomie, dan lain-lain di warung sekitarnya. Untuk ibadah dan keliling di Masjid At-Ta'awun bisa nonton dari link di deskripsi. Bukit Kebun Teh dengan tulisan Tugu Puncak Bogor di atasnya. Tempat take off para layang, bisa nonton dari Masjid At-Ta'awun. Kemacetan di jalan arah turun.
Makanya pakai motor kalau mau tetap lancar. Mantap. Pemandangan dan spot foto kebun teh dan perbukitan. Deretan warung jajan dan makanan. Melrimba Garden. Pemandangan dan spot foto kebun teh lagi. Pintu masuk wisata Telaga Saat. Untuk keliling Telaga Saat, bisa nonton dari link di deskripsi. Toko sayur dan pintu masuk wisata Telaga Warna. Kantong parkir rindu alam wisata kebun teh dan Telaga Warna. Tugu Cisarua dan gerbang. Keluar Kabupaten Bogor, masuk Kabupaten Cianjur. Warpat, pusat kuliner anak muda masa kini. Warmindo to the next level. Pemandangan dan spot foto bukit dan lembah Puncak Pas. Keluar dari kawasan kebun teh setelah tugu tulisan Puncak Pas. Masuk Jalan Raya Cianjur, cukup lurus ikuti jalan, tidak usah belok-belok dan akan melewati Gapura Besar masuk Kabupaten Cianjur. Jalan menurun dan berkelok tajam, hati-hati turunkan kecepatan. Awas remblong ya. Resto Bumi Aki, dulu kayaknya Bumi ini deh. Disusul Bismarita Kampung Rambutan ke Cianjur via Puncak. Untuk ke Puncak naik Bismarita, bisa nonton dari link di deskripsi. Jalan lebar, jalur darurat remblong, dan Resto Bumi Aki. Dari dulu udah Bumi Aki yang ini. Pemandangan Gunung Gede Pangrango, Masya Allah, dan wisata Sea Village di lembahnya. Dan ada juga perkebunan warga di lembah yang sama. Grand Aston Puncak, masuk wilayah Ciloto. Jalanan terus menurun, pastikan rem berfungsi baik ya. Jembatan besar dan wisata The Prince di kejauhan. Belokan Taman Bunga Nusantara dan Kota Bunga, tetap lurus. Resto Ponyo dan Kampung Brasko. Masuk area Cimacan, sejak papan arah percabangan jalan ke Cibodas dan Cipanas. Dan titik ini jadi pembeda jalur antara jalan ke Basecamp Cibodas dengan Basecamp Putri. Tahap keempat, dari Cimacan ke Gunung Gede Pangrango dibagi jadi 2 jalur, yaitu ke Basecamp Cibodas dan ke Basecamp Putri. Tahap 4A, dari Cimacan ke Basecamp Cibodas sejauh 3 km selama 9 menit jalan super santai, melalui Jalan Kebun Raya Cibodas. Untuk ke Basecamp Cibodas, di Simpang Cibodas, belok kanan masuk Jalan Kebun Raya Cibodas. Ikuti Jalan Kebun Raya Cibodas, tidak usah belok-belok dan akan melewati SDN Cimacan 2. Rawr. Jalanan menanjak dengan penjual tanaman hias. Jalanan berkelok-kelok dengan villa-villa. Kalana Resort. Masjid Jami At-Taqwa. Jalan menanjak dengan villa-villa. Pusdiklat Indofood, jualan Indomie nggak ya? Hehehe. Masjid Jami Al-Fatah. Deretan rumah warga dan villa-villa. Mulai nampak pemandangan Gunung Gede Pangrango, Masya Allah. Masjid Jami Al-Hikmah. Deretan villa-villa dengan pemandangan gunung. Dan mulai memasuki area pintu masuk dari komplek wisata Cibodas. Melewati Masjid Putih Biru dan sampai di gerbang masuk komplek wisata Cibodas. Untuk masuk gerbang, bayar 12.000 per orang, 5.000 per mobil, dan 3.000 per motor. Terdapat wisata Kebun Raya Cibodas, Camping Ground Mandalawangi, dan Curug Ciberem. Serta pendakian Gunung Gede Pangrango. Semua wisata tersebut bayar lagi biaya masing-masing. Untuk pendakian Gunung Pangrango via Cibodas, bisa nonton dari link di deskripsi. Dan yang terakhir, tahap 4B dari Cimacan ke Basecamp Putri sejauh 8 km selama setengah jam jalan super santai, melalui Jalan Pasir Kampung dan Jalan Gunung Putri. Untuk ke Basecamp Putri, Simpang Cibodas tetap lurus di Jalan Cianjur, tidak usah belok-belok dan akan melewati RSUD Cimacan yang ada Sky Bridge-nya. Wih, keren. Resort Novus Giri. Tebing batu dan kelokan Sindang Laya. Mulai memasuki area pusat kota Cipanas. Agak macet, motor tetap lancar, selap-selip. Ikuti papan arah, lurus ke Istana Cipanas. Pasar Cipanas. Simpang Pasar dan Terminal Cipanas, tetap berjalan lurus ke arah Istana Cipanas. Istana Cipanas, salah satu istana kepresidenan. Setelah istana, terus berjalan lurus mengikuti Jalan Raya Cianjur, tidak usah belok-belok. Melewati Toserba Selamat, tapi nggak pakai Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya. Sampai di Simpang Agropolitan yang ada papan SMKN 2 Pacet, belok kanan masuk Gapura. Masuk Jalan Pasir Kampung, cukup lurus ikuti jalan, tidak usah belok-belok dan akan melewati Masjid Al-Huda. Jalan menanjak dengan deretan villa. Di persimpangan Gapura Lengkung, belok kiri ke Jalan Gunung Putri. Cukup ikuti Jalan Gunung Putri, tidak usah belok-belok.
Basecamp Putri diambil dari Gunung Putri tersebut. Di ujung jalan akan berkelok patah ke kanan dan terus lurus menanjak dan melewati Masjid As-Sobar. Akhir trayek angkot Cipanas Pasir Kampung. Untuk ke puncak dan Gunung Gede naik angkot dari stasiun Bogor, bisa nonton dari link di deskripsi. Jalanan mulai rusak. Perkebunan warga. Villa-villa. SMKN 2 Pacet, alhamdulillah sudah dibangun. Jalan yang makin curam menanjak. Cipendawa Agri Industri. Kantor Desa Sukatani. Masuk ke Pura Desa Sukatani dan melewati rumah-rumah warga. Masjid Jami Darul Ulum. Jalan yang semakin menanjak. Rumah warga dan villa-villa. Kelokan letter S. Setelah melewati Villa 99, mulai masuk ke area basecamp pendakian. Akan melewati banyak rumah singgah pendakian. Jalan terus menanjak curam. Banyak pilihan rumah singgah. Jika jalan mulai landai, maka kantor Simaksi basecamp pendakian sudah dekat. Melewati pertigaan jalur pendakian Gunung Gede Pangrango. Maju sedikit sekitar 50 meter untuk ke kantor Simaksi. Dan sampai juga di Basecamp Putri Gunung Gede Pangrango di kantor Simaksi. Untuk pendakian harus daftar online dan bayar biaya Simaksi, baik Basecamp Putri maupun Cibodas. Untuk pendakian Gunung Gede via Putri bisa nonton dari link di deskripsi. Ke Gunung Gede pulang pergi naik taksi online bisa nonton dari link di deskripsi juga. Dan Basecamp Putri ini menjadi akhir dari perjalanan panjang naik motor dari Jakarta via Bogor menuju puncak dan Gunung Gede Pangrango. Iya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat jalan-jalan murah meriah Jakarta ke puncak dan Gunung Gede anti macet naik motor. Jangan lupa like, komen, share konten ini, dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.